Hai adik-adik semua, ketemu lagi di channel kami JJ. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Baik adik-adik, kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 5, Kurikulum Merdeka, pada bab 6 yaitu tentang pengolahan data. Dan kali ini saya akan membahas latihan 9 pada halaman 248 sampai halaman 249. Oke, adik-adik. Matematika kelas 5 bab 6 tentang pengolahan data. Latihan 9 pada halaman 248 sampai 249. Nomor 1 sampai nomor 4. Oke. Jadi langsung aja kita kerjakan soal-soalnya. Kita baca dulu mulai dari nomor 1. Berikut adalah data banyak penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 4 bulan. Oke, di sini ada data. Kemudian untuk soalnya kita baca, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dalam besar sudut. Oke, baik adik. Untuk nomor 1 ini, kita disuruh membuat diagram lingkaran berdasarkan data yang ada di soal nomor 1 ini, yaitu tentang banyak penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 4 bulan. Oke, untuk membuat diagram lingkaran, adik-adik, terlebih dahulu kita akan menghitung besar sudutnya. Jadi kita akan menghitung besar setiap penjualannya, setiap bulannya. Ini nanti menggunakan besar sudut ya, yaitu derajat. Yaitu besar sudut satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke, baik. Coba kita hitung adik-adik, langsung aja. Kita mulai dari bulan Januari. Oke. Bulan Januari ini ada 35. Nanti kita bagi dengan, kita total dulu semua banyaknya penjualan mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Ini total dulu 35 tambah 42 tambah 55 tambah 48. Kita total itu jumlahnya adalah 180. Oke. Jadi untuk menentukan besar sudut setiap bulannya, jadi kita ambil ini angka banyak penjualan di bulan Januari adalah, ini bulan Januari 35, kita bagi dengan 180, yaitu total penjualan seluruhnya. 180. Kemudian kita kalikan dengan besar sudut satu putaran, yaitu 360 derajat. Nah, oke, adik-adik. Seperti ini. Kita coba hitung. Oke, ini kita bisa bagi dulu ya, adik-adik. Kita bagi, kalau nanti dengan atas ini kita kali. Kalau dengan yang bawah ini kita bagi. Oke, kita bisa bagi dulu seperti ini. Ini kalau kita bagi 60, ini adalah 6 ya, adik-adik. Maaf. Langsung aja ya, ini bisa kita bagi 180, ini kita bagi 1, ini kita bagi 180, ini adalah 2. Kemudian tinggal kita kalikan, 35 kali 2 itu adalah 70 ya, derajat. Jangan lupa 70 derajat. Oke, untuk bulan Februari. Selanjutnya, bulan Februari ini banyak penjualannya adalah 42. Oke, sama ya caranya untuk menghitung besar sudutnya. 42 bulan Februari penjualannya. Kita bagi dengan total banyaknya buku seluruhannya adalah 180. Kita kalikan dengan besar sudut satu putaran 360 derajat. Oke. Kemudian kita hitung, kita bagi dulu seperti ini. Ini 1, ini 2. 42 kali 2 adalah 84 derajat untuk bulan Februari. Lanjutnya untuk bulan Maret.
Bulan Maret itu banyak penjualannya adalah 55. 55 per 180. Oke, kalikan besar sudut 360 derajat. Oke, kita bagi ini 2. 55 kali 2 itu adalah 110 derajat. Oke, bulan April. Bulan April ada 48 penjualan bukunya. Oke, 48 kita bagi 180 total buku penjualannya, kalikan dengan besar sudut 360 derajat. Oke, kita bagi yang bawah ini dulu, ini 2. 48 kali 2 itu adalah 96 ya. Oke. Nah, ini sudah selesai adik-adik untuk menghitung besar sudutnya setiap bulannya. Nah, setelah ini baru kita bisa buat diagram lingkarannya menggunakan besar sudut yang sudah kita hitung ini. Oke. Nah, adik-adik bisa membuat diagram lingkarannya menggunakan jangka dan busur ya adik-adik. Nah, untuk membuat lingkarannya adik-adik bisa menggunakan jangka untuk membuat lingkarannya. Nah, kemudian nanti untuk menghitung besar sudutnya adik-adik bisa menggunakan busur. Oke, seperti untuk ya Januari. Oke, Januari ini kakak kira-kira aja ya, kakak nggak menggunakan busur. Jadi adik-adik bisa menggunakan busur agar lebih teliti, agar lebih pas untuk besar sudutnya. Oke, ini kita buat Januari dulu. Besar sudutnya adalah 70. Oke, kira-kira seperti segini ya, 70 adik-adik. Ini Januari. Besar sudutnya adalah 70 derajat. Kemudian untuk Februari, itu besar sudutnya adalah 84 derajat. Oke, kira-kira mungkin segini 84 derajat. Ini untuk Februari. Oke, 84 derajat. Lanjutnya Maret itu yang paling besar, yaitu 110 derajat. Oke. Untuk Maret ya kurang lebih sampai sini ya. Oke, ini Maret 110 derajat. Oke, kemudian sisanya itu adalah 96 derajat. Itu ada di bulan April. April 96 derajat. Oke, seperti ini adik-adik diagram lingkarannya. Oke, maaf gambarnya tidak rapi ya. Adik-adik lebih rapi bisa menggunakan penggaris dan busur untuk mengukur besar sudutnya. Oke, selesai untuk nomor 1. Kita lanjutkan nomor 2 adik-adik. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan data banyak pengunjung perpustakaan selama 5 hari pada tabel berikut. Oke, ini ada data pengunjung perpustakaan selama 5 hari, mulai dari Senin sampai Rabu ya adik-adik. Kemudian perintahnya soalnya, buatlah diagram lingkaran dari data tersebut dalam persentase. Oke, baik adik-adik. Untuk nomor 2 ini sama ya, kita disuruh membuat diagram lingkaran. Namun perbedaannya kalau tadi nomor 1 kita disuruh membuat diagram lingkarannya menggunakan besar sudut dalam derajat. Nah, tapi kalau nomor 2 membuat diagram lingkarannya nanti kita menggunakan besarnya dengan persentase, yaitu 100% itu ya. Ya. Oke, jadi nanti cara penghitungannya yang berbeda. Untuk membuatnya diagram lingkaran nanti tetap sama. Caranya juga hampir sama untuk menghitung setiap persentasenya. Oke, baik langsung aja kita mulai adik-adik. Kita hitung dulu setiap persentase hari, setiap harinya banyak pengunjungnya. Kita mulai hitung dari hari Senin. Oke, jangan lupa adik-adik kita total dulu ya seluruh pengunjungnya, total banyak pengunjung dari hari Senin sampai Jumat ini kita total dulu semuanya. Dari Senin 110 kita total tambahkan 105 dan sampai hari Jumat itu totalnya adalah 500 pengunjung. Oke, nanti untuk kita gunakan untuk
menghitung persentasenya. Oke, kita mulai dari hari Senin, adik-adik. Hari Senin jumlah pengunjungnya itu adalah 110. Oke, kita tulis, kita untuk hitung persentasenya 110, kita bagi dengan total seluruh pengunjungnya, itu yaitu tadi adalah 500 ya, adik. 500. Kemudian kita kalikan dengan persentase, yaitu 100%. Karena kita tadi disuruh membuatnya berdasarkan persentase ya, besar persentase, yaitu 100%. Oke, seperti ini adik-adik untuk cara menghitung persentasenya. Nah, kita hitung dulu, kita bisa bagi ya ini. Kita bagi ini 5, ini 1, oke. 110 kita bagi 5, hasilnya adalah 22%. Oke. Nah, hari Selasa jumlah pengunjungnya adalah 105. Oke, sama ya caranya, adik-adik. Dibagi 500, kita kalikan dengan 100%. Oke, 105 kita bagi 5, hasilnya adalah 21%. Kita lanjut hari Rabu. Hari Rabu ada 80. Oke, sama dengan yang cara atas ya. 80 kita bagi 500 kalikan dengan 100%. Oke, 80 dibagi 5 itu adalah 16%. Oke. Lanjut hari Kamis. Hari Kamis jumlah pengunjung ada 95. 95 bagi 500 kita kalikan dengan 100%. Oke. Kita bagi ini 5, 95 dibagi 5 itu hasilnya adalah 19%. Oke. Kemudian terakhir hari Jumat. Hari Jumat 110. Bagi 500 kali 100%. Ini sama ya dengan yang hari Senin 110. Jadi hasilnya adalah 22%. Oke, seperti ini adik-adik. Selesai untuk penghitungan persentasenya setiap harinya. Oke, nah selanjutnya kita tinggal buat diagram lingkaran berdasarkan persentasenya ini. Jadi untuk besarnya nanti kita buat persentasenya. Oke, kita buat diagram lingkarannya. Oke, seperti ini adik-adik ya. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin itu besarnya adalah 22% ya. Oke, kakak kira-kira 22% itu sebesarnya seperti ini ya. Kalau seperempat itu besarnya seperti ini, segini ya, itu 25% kalau seperempat. Ini kan besarnya hari Senin adalah 22. Ini Senin. Oke, Senin ini 22%. Oke, kemudian untuk hari Selasa ini 21%. Oke, kurang lebih besarnya begini ya, adik-adik. Ini Selasa 21%. Kemudian untuk hari Rabu, ini yang paling sedikit 16%. Oke, kurang lebih segini 16 hari Rabu 16%. Kemudian Kamis itu 19%. Oke, kurang lebih segini besarnya adik-adik. Ini hari Kamis yaitu 19%. Kemudian untuk hari Jumat itu sama dengan hari Senin yaitu 22%. Ya, seperti ini adik-adik hasil diagram lingkarannya dalam bentuk persentase. Oke, selesai adik-adik. Kita lanjutkan nomor 3 adik-adik. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan data banyak makanan yang terjual di kantin sekolah pada diagram lingkaran di samping. Oke, ini ada diagram lingkaran adik-adik ya.
data banyak makanan yang terjual di kantin sekolah. Nah, untuk soalnya kita baca yang A. Apa makanan yang terjual paling banyak? Oke, untuk melihat data makanan yang terjual paling banyak, kita bisa lihat diagram lingkarannya besar sudutnya ya adik-adik. Nah, mana yang paling besar sudutnya? Yang paling besar ini adalah bakso dengan besar sudut 120 derajat. Jadi, makanan yang terjual paling banyak adalah bakso. Yang A. Bakso. Kemudian yang B. Apa makanan yang terjual paling sedikit? Nah, ini kebalikan nomor yang A. Nah, kita lihat besar sudutnya. Yang paling kecil ya, yang paling sedikit adalah mie rebus. Nah, mie rebus ini ada 60 derajat. Jadi, makanan yang terjual paling sedikit adalah mie rebus. Mie rebus. Oke. Selanjutnya yang C. Jika total makanan yang terjual adalah 300 porsi, tentukan banyak penjualan untuk setiap jenis makanan. Nah, untuk nomor 3 ini adik-adik, kita disuruh menghitung berapa porsi makanan yang terjual pada setiap makanan ini. Ya, di sini kan diagram lingkarannya hanya menunjukkan besar derajatnya ya, besar derajatnya aja. Tapi untuk banyak makanan yang dijual itu belum dicantumkan. Jadi kita disuruh menghitung berapa makanan yang terjual di setiap makanan ini. Nah, untuk cara menghitungnya, baik adik, seperti ini adik-adik. Hampir sama dengan cara menghitung tadi ya, nomor 1 dan 2, yaitu menghitung besar sudut dan menghitung persentase. Cuma kita balik aja. Ya, kita mulai dari gado-gado. Oke, gado-gado itu besar sudutnya itu penjualannya adalah 90 derajat. Oke, kita tulis sini 90 derajat. Kita bagi dengan besar sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan jumlah makanan yang terjual seluruhnya. Yaitu di sini yang C ya, soalnya yaitu 300 porsi. Nah, kita kalikan dengan 300 porsi makanan yang terjual semuanya. Nah, ini untuk menghitung setiap makanan ini ya. Nah, oke, sekarang kita hitung. Kita bisa bagi dulu. Oke, boleh. Nanti setelah itu kita kalikan. Ini kita bagi dengan 60. Ini adalah 6. Ini kita bagi 60. Ini adalah 5. Selanjutnya 90. Ini kita bagi 6. Ini hasilnya adalah 15 ya. Oke. Nah, ini tinggal kita kalikan. 15 kali 5 itu adalah 75. Jadi untuk gado-gado ini makanan yang terjual itu adalah 75 porsi makanan gado-gado. Nah, oke. Selanjutnya untuk menghitung yang lainnya yaitu soto. Soto ini untuk besar sudutnya sama ya, 90 derajat. Jadi kita samakan aja untuk menghitungnya. Oke, 90 derajat per 360 derajat. Kita kalikan 300 porsi total penjualannya, hasilnya sama ya, jadi 75 porsi makanan, yaitu soto. Oke, lanjut bakso. Untuk bakso, ini besar sudutnya adalah 120 derajat. Ini paling banyak bakso, 120 derajat, kita bagi 360 derajat kali 300. Oke, kita bisa bagi ini. Ya, kita bagi 120 ini 1. Ini kita bagi 120 ini 3. Kemudian ini kita bagi dengan ini. Ini 3 ini 1, ini kita bagi ini 100. Oke, berarti hasilnya adalah 100 porsi untuk bakso.
100 porsi. Nah, oke. Kemudian mie rebus. Mie rebus itu adalah 60 derajat besar sudutnya. 60 derajat per 360 derajat. Kita kalikan 300 dengan total penjualan. Kita bagi ini, kita bagi 60, ini adalah 6 ya. Ini 1. 300 kita bagi 6, ini adalah 50. Jadi untuk mie rebus ini terjualnya adalah 50 porsi. Oke. Ini adik-adik nomor 3 yang C ya. 3C selesai. Yaitu gado-gado penjualannya 75 porsi, soto sama 75 porsi, bakso 100 porsi dan mie rebus 50 porsi. Dan kalau kita total semuanya ini harus sama dengan total penjualan seluruhnya, yaitu 300 porsi. Oke, ini jawaban yang C adik-adik. Oke. Selesai adik-adik yang C, kita lanjut yang nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5 pada diagram lingkaran di samping. Oke, di sini ada data olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya adik-adik. Ada basket, bulu tangkis, sepak bola, dan renang. Namun di sini untuk renangnya ini belum ketemu ya. Dan di sini ditunjukkan dalam pecahan, dalam bentuk pecahan. Oke, kita baca dulu soal-soalnya. Yang A, apa olahraga yang paling banyak digemari? Oke, berdasarkan diagram lingkaran ini, untuk olahraga yang paling banyak digemari kita bisa lihat sih benernya besar sudut yang paling besar antara sepak bola dan bulu tangkis. Oke, nah untuk memastikannya kita nanti bisa hitung menggunakan persentase atau besar sudut dengan derajat. Oke, kita baca dulu soal nomor yang B. Apa olahraga yang paling sedikit digemari? Ini yang paling sedikit, yang A paling banyak. Kemudian yang C kita baca dulu ya. Jika jumlah seluruh kelas 5 ada 60 orang, berapa banyak siswa yang menggemari setiap jenis olahraga tersebut? Lengkapilah tabel berikut. Nah, ini baik adik-adik. Untuk menjawab soal nomor 4A dan B, kita bisa jawab dulu ya soal yang C ya adik-adik. Nah, nanti kita bisa lihat datanya yang C ini untuk menjawab yang A dan B. Nah, jadi kita bisa kerjakan dulu yang C adik-adik. Yang C ini nanti kita bisa menghitung banyaknya siswa, kemudian dalam bentuk persentase dan dalam bentuk besar sudutnya. Nah, nanti untuk melihat mana ya siswa yang paling banyak, olahraga yang paling banyak digemari, kita bisa lihat dari banyak siswa di sini. Oke, kita hitung banyak siswanya yang menggemari setiap cabang olahraganya ya adik-adik. Mulai dari basket, ini cara menghitung banyak siswanya. Oke, untuk basket ini kita lihat diagram lingkarannya, yaitu 1/5 dalam bentuk pecahan ya. 1/5 kita tulis 1/5 kita kalikan dengan banyaknya siswa kelas 5. Seluruh banyak siswa kelas 5 adalah 60 orang. Nah, kita kalikan 60. Oke, kita bagi 60 dengan 5 adalah 12. 12 kali 1 itu adalah 12. Berarti banyak siswa yang menggemari basket, olahraga basket adalah 12 siswa. Nah, lanjutnya bulu tangkis. Bulu tangkis dalam diagram lingkaran ini 1/3 ya, dan 1/3. Oke, kita tulis 1/3, kita kalikan 60. Oke, kita bagi. Oke, kita bagi ini 20 ya, adik-adik. Berarti untuk bulu tangkis ini jumlah siswanya adalah 20. 20 siswa yang menggemari olahraga bulu tangkis. Kemudian sepak bola. Sepak bola dalam diagram lingkaran adalah 2/5.
2/5 kita kalikan 60. Kita bagi 12. Ini ya. 2 kali 12 yaitu 24. Jadi banyaknya siswa yang menggemari olahraga sepak bola ada 24. Nah, kemudian untuk renang, di sini renang belum ketemu ya. Persentasenya ataupun pecahannya di sini belum ada. Nah, tapi kita kan sudah tahu total jumlah seluruh siswa kelas 5. Jadi untuk mencari banyaknya siswa yang menyukai menggemari renang, kita bisa cari dengan cara mengurangi total ini dengan olahraga yang digemari selain renang. Jadi kita total dulu ini 12 tambah 20 ini 32, 32 tambah 24 ini adalah 56. 56. Nah, 60 dikurangi 56 itu adalah 4 ya. Jadi yang gemar renang itu ada 4 siswa. Oke. Selesai untuk banyak siswa. Nah, dari sini kita bisa menjawab untuk soal yang A dan B. Soal yang A tadi, olahraga yang paling banyak digemari, yang paling banyak ya ini adalah sepak bola. Kita jawab yang A adalah sepak bola. Kemudian olahraga yang paling sedikit digemari di sini, kita lihat paling sedikit adalah renang. Yang B, renang, paling sedikit. Oke, selesai A dan B. Kita lanjutnya yang C tadi, adik-adik. Kita disuruh menghitung banyaknya siswa ini dalam bentuk persentase dan besar sudut, yaitu derajat. Oke, ini sama cara menghitungnya dengan soal nomor 1 dan 2 tadi ya, adik. Oke, baik. Kita mulai dari cara menghitung persentase. Persentase ini yaitu ada 12 siswa per jumlahnya anak kelas 5 itu 60. Kita kalikan dengan persentase yaitu 100% ya. Oke. Jawabannya adalah 20%. Kemudian untuk bulu tangkis ada 20 siswa per 60. Kita kalikan 100%. Ini adalah hasilnya. Ini pembagian hasilnya koma-koma ya. Jadi kita ambil satu angka di belakang koma aja, yaitu 33,3%. Oke. Untuk sepak bola ada 24 per 60. Kita kalikan 100%, yaitu 40%. Kemudian renang 4 per 60 kita kalikan 100%. Hasilnya adalah, ini juga koma ya, deh. Kita ambil satu angka di belakang koma aja. Hasilnya yaitu 6,6666. Itu kita bulatkan jadi 7 aja ya. 7. 6,7%. Nah, kalau kita total, ini jumlahnya harus 100%. Ya, adik. Kita lanjut besar sudut, adik-adik. Untuk menghitung besar sudut hampir sama caranya dengan menghitung persentase, cuma kita nanti kalikan dengan besar sudut satu putaran penuh ya, yaitu 360. Kita hitung sama ya, adik-adik. 12 per 60 kita kalikan dengan besar sudut satu putaran 360 derajat, yaitu 72 derajat. Kemudian 20 per 60 kita kalikan 360, itu hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian 24 per 60 untuk sepak bola kali 360 derajat, yaitu 144 derajat. Kemudian untuk renang itu adalah 4 per 60 kali 360 derajat,
Hasilnya adalah 24 derajat. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, kalau di total seluruhnya, besar sudutnya, nanti ketemunya adalah 360 derajat. Oke, baik, selesai adik-adik untuk soal-soalnya. Sampai di sini pembahasan kita. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton konten kami. Dan sampai ketemu lagi di konten-konten kami selanjutnya. Dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.